Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk semua anak-anakku kelas 11 Farmasi Industri. Walaupun harinya sudah siang atau bahkan sore, tetap kita semangatnya harus pagi, biar kalian dalam menonton video ini tetap dalam kondisi yang semangat ya. Sebelumnya, karena kesempatan kali ini baru pertama kali kita tatap muka, baru pertama kali kita bertemu di kelas 10, kebetulan ibu belum pernah sama sekali ngajak kalian. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan terlebih dahulu sebelum menuju ke tiap-tiap materi nanti ya. Perkenalkan, nama saya Bu Widya. Untuk semester kali ini kalian akan lebih sering ketemu dengan ibu, karena kebetulan juga untuk semua mapel produktif kelas 11 Farmasi Industri itu semuanya ibu yang megang. Ada materi MPO, ada materi TPSO, dan ada materi PPMP. Untuk ketiga materi itu semuanya saling berkaitan satu sama lain. Kaitannya seperti apa? Kenapa kok kita harus mempelajari tiga materi tersebut? Nah, setelah ini akan ada sedikit materi atau bisa dibilang sedikit gambaran mengenai tiga mata pelajaran yang akan kalian dapatkan nanti. Seperti apa gambarannya untuk masing-masing materi, mari kita simak dalam video selanjutnya. Nah, seperti yang ibu sampaikan tadi, jadi untuk satu semester ke depan kita akan bareng-bareng belajar mengenai semua materi produktif di kelas 11 Farmasi Industri ya. Ada tiga materi di sini. Yang pertama MPO atau Manajemen Produksi Obat. Yang kedua ada TPSO atau Teknologi Pembuatan Sediaan Obat. Dan yang ketiga PPMP, Pengujian dan Pengendalian Mutu Produk. Nah, setelah ini kita menuju ke masing-masing materi. Gambarannya seperti apa untuk tiap materi itu sendiri. Untuk materi MPO atau Manajemen Produksi Obat, dari segi namanya, manajemen, otomatis semuanya itu yang berkaitan dengan produksi obat. Entah itu produksi sediaan solid, sediaan semi-solid, sediaan liquid, steril, semua perlu yang namanya manajemen. Nah, apa saja yang bakalan kita pelajari di sini ya? Ada 5 subbab yang bakalan kita pelajari selama satu semester. Yang pertama mengenai pemeriksaan bahan baku, baik bahan baku aktif, bahan baku tambahan sesuai dengan spesifikasinya. Ya, jadi nanti kita bakalan belajar tiap bahan baku, cara pemeriksaannya seperti apa untuk benar-benar memastikan apakah benar bahan baku yang mau kita gunakan bahan baku A. Otomatis harus ada proses pemeriksaan di sini ya. Jangan sampai bahan baku yang kita gunakan salah. Kalau dari awal saja sudah salah, otomatis langkah selanjutnya sediaan yang kita produksi pun bisa jadi keliru. Nah, yang kedua ada yang dinamakan produk antara, produk ruahan, produk setengah jadi maupun produk jadi. Kira-kira perbedaannya di mana? Kenapa kok ada yang dinamakan produk antara, produk ruahan, setengah jadi maupun produk jadi? Nah, yang ketiga ada perencanaan pengadaan bahan baku untuk produksi. Maksud perencanaan di sini ditujukan agar nanti pada saat kita produksi kita tidak kekurangan bahan baku apapun. Makanya di sini disebutkan mapel manajemen produksi obat. Ada teknik manajemen tersendiri, ada teknik perencanaan tersendiri. Bagaimana merencanakan bahan baku supaya stok di gudang kita masih tetap ada ya. Jangan sampai kita gagal dalam perencanaan bahan baku. Tujuan adanya perencanaan pengadaan bahan baku ini supaya pada saat kita mau memproduksi sediaan farmasi dalam bentuk apapun, bahan bakunya sudah ready.
dan dipastikan semuanya masih memenuhi persyaratan. Yang keempat, ada pengendalian persediaan atau inventory, baik bahan baku maupun obat jadi. Ada tekniknya sendiri, ada tata caranya sendiri, ada pengelompokannya sendiri, bagaimana cara pengendaliannya, bagaimana cara agar persediaan yang ada di gudang kita semuanya tetap up to date, tidak kekurangan stok. Nah, yang terakhir, ada tata cara pembuatan surat pesanan bahan baku farmasi. Kita sudah merencanakan bahan yang mau kita beli apa saja. Langkah selanjutnya itu kita bakalan memesan sesuai dengan bahan baku yang kita rencanakan. Di industri farmasi, dia punya target sendiri-sendiri. Perencanaan bahan baku akan dilakukan tiap berapa kali, 1 minggu sekali, sebulan sekali, atau 2 minggu sekali. Itu tergantung dari industrinya masing-masing. Nah, semuanya ada tata caranya, ada prosedurnya sendiri, dan setelah itu kita harus membuat yang namanya surat pesanan kepada supplier tertentu. Ya. Materi selanjutnya mengenai TPSO. TPSO itu teknologi pembuatan sediaan obat. Untuk materi TPSO sendiri, di sini kita masih sama belajar 5 materi mengenai TPSO. Apa saja? Di sini yang pertama ada studi preformulasi. Preformulasi sediaan obat padat. Ada juga formulasi sediaan obat padat. Jenis-jenis bahan baku, alat-alat yang kita gunakan baik untuk produksi maupun untuk evaluasi, dan yang terakhir pembuatan laporan sediaan obat padat. Untuk 1 semester ini kita hanya mempelajari mengenai sediaan padat saja. Untuk semester berikutnya baru kita mempelajari lagi sediaan farmasi yang lain. Nah, contoh sediaan obat padat itu apa sih? Ada yang dinamakan tablet. Pasti nggak asing yang namanya tablet itu seperti apa. Kalian bahkan bukan hanya seorang farmasi, kalau ke apotik mau beli tablet paracetamol ya. Jadi di industri farmasi itu tidak hanya kalian mengkonsumsi obat saja, tapi tahu dari awal mula pembuatan tablet itu seperti apa, tekniknya bagaimana. Namanya saja teknologi pembuatan sediaan obat. Jadi setiap sediaan obat yang bakalan diproduksi ada tekniknya tersendiri, ada tata caranya sendiri. Ya. Untuk setiap bahan dia punya karakteristik sendiri-sendiri. Jika ada bahan A, oh berarti harus diapakan. Jika ada bahan B, oh harus diapakan, seperti itu. Nah, di sini ada penggolongan tabletnya. Penggolongan tablet ada berbagai macam. Ada yang disebut dengan tablet oral. Tablet oral itu contohnya kayak tablet paracetamol. Tablet paracetamol yang dia diminum secara oral, langsung melalui mulut. Dan dia bakalan mengikuti rute tubuh yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Yang kedua, ada yang disebut tablet kunyah. Jadi cara pemakaiannya dia dengan cara dikunyah. Contohnya ini ya, Promah, Antasida. Ada yang disebut tablet hisap. Tablet hisap berarti cara penggunaannya seperti permen, dihisap. Contohnya di sini ya. Untuk radang tenggorokan. Salah satu yang ada di pasaran mereknya FG Trosis. Ada yang disebut tablet effervescent. Nah, effervescent itu yang di sini. Contohnya Redoxon, CDR. Apabila tablet ini dimasukkan ke dalam air, maka dia bakalan timbul yang namanya busa. Itulah yang disebut dengan tablet effervescent. Tablet bukal. Yang dinamakan tablet bukal itu cara penggunaannya disisipkan antara gusi dan pipi. Nah, contohnya yang ini.
Biasanya untuk orang-orang yang mengalami sakit gusi, sakit gigi, bisa menggunakan tablet bukal ya. Kenapa kok tidak menggunakan tablet oral? Tablet oral dia bisa digunakan, tetapi kalau untuk tablet bukal, kesempatan untuk mengiritasi lambungnya sangat sedikit karena dia tidak bakalan melalui rute tubuhnya kita. Dia langsung terserap, melarut ke dalam gusi dan juga gigi di sini. Nah, yang disebut tablet sublingual itu yang cara penggunaannya ada di bawah lidah. Contohnya seperti ini ya. Ini hanya dikhususkan untuk tablet-tablet penyakit kardiovaskuler seperti riwayat jantung. Dengan cara disisipkan di bawah lidah seperti ini, cara kerja ini efeknya bakalan lebih cepat, bahkan sangat cepat. Jadi hanya digunakan dalam keadaan darurat. Apabila pasien itu terkena serangan jantung, langsung boleh kita berikan tablet sublingual. Di bawah lidah di sini dia terdapat pembuluh darah yang langsung menuju ke dalam jantung. Otomatis begitu tablet kita sisipkan, si tablet ini bakalan langsung melarut. Secara perlahan larut sampai dia menuju ke jantung. Jadi fungsi dari jantung bakalan lebih stabil kembali. Nah, untuk tablet rektal itu berarti yang dia dimasukkan ke dalam anus. Contohnya ada supositoria yang bentuknya seperti peluru. Bisa digunakan pada saat pasien sulit buang air besar atau pasien anak-anak yang dia mengalami kejang. Nah, ada lagi yang dinamakan tablet salut. Bedanya dengan tablet biasa, kalau salut itu di bagian permukaannya licin ya, karena ada salutnya, ada salut gulanya. Kalau untuk tablet biasa tanpa salut, permukaannya seperti tablet paracetamol, tanpa salut sama sekali. Tapi kalau tablet salut, dari permukaannya saja dia sudah licin. Dan tujuan dari penyalutan ini supaya untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat gastrointestinal atau yang punya riwayat gastritis, riwayat emah, dapat bisa teratasi dengan baik. Karena untuk tablet salut, dia pelepasannya bukan di lambung, akan tetapi di usus. Di lambung tidak akan terserap, tidak akan pecah, langsung hancurnya ke dalam usus. Jadi untuk pasien-pasien yang punya riwayat emah yang sudah kronis, menggunakan tablet salut dia lebih bagus seperti itu. Nah, ini prinsip penyalutannya juga sudah ada untuk menutupi rasa atau bau yang tidak enak, terus melindungi obat dari suasana asam lambung juga iya. Nah, untuk semua jenis-jenis sediaan solid, jenisnya macam-macam dan teknik pembuatannya pun macam-macam. Setiap bahan dia punya teknik sendiri-sendiri. Maka dari itu perlu kita belajar yang namanya teknologi pembuatan sediaan obat. Ya. Untuk materi selanjutnya itu ada PPMP atau pengujian dan pengendalian mutu produk. Tidak menutup kemungkinan sebuah industri farmasi setelah memproduksi suatu sediaan pasti harus diuji untuk memastikan mutu sediaannya sudah bagus, efektivitas sediaannya sudah memenuhi syarat atau tidak. Semuanya harus melalui proses pengujian. Nah, selama 1 semester nanti kita bakalan belajar 5 materi mengenai pengujian dan pengendalian mutu produk. Ada apa saja? Ada pengawasan mutu di industri farmasi, pengujian sampelnya seperti apa, cara dokumentasinya seperti apa, pengujian kualitatif dan kuantitatif bedanya di mana ya. Nah, maka dari itu untuk ketiga materi ini semuanya saling berkaitan satu sama lain ya. Baik dari mulai MPO, manajemen, kita memanajemen bahan bakunya seperti apa supaya nanti stok di gudang kita tetap memenuhi persyaratan.
Yang kedua, TPSO, teknik pembuatannya bagaimana. Dan yang ketiga, PPMP, prosedur pengujian untuk setiap sediaan yang kita produksi, agar sediaannya efektif, memenuhi syarat, semuanya terpenuhi dengan baik. Nah, demikian sedikit gambaran mengenai 3 mata pelajaran sekaligus ya. Untuk pertemuan pertama kali ini cukup sekian saja. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan di kolom komentar dengan format nama ya. Hanya nama, kelas, dan tulis pertanyaannya apa. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat dalam mencari ilmu, tetap semangat menggapai cita-cita, tetap semangat juga walaupun sistem pembelajarannya seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.